Ya, saudara, pagi hari ini kita bahas mengenai aturan karantina bagi pelaku perjalanan dari luar negeri yang tampaknya kita mendengarnya jadi berubah-ubah dari beragam pejabat publik. Termasuk kita juga mendengar ada pengecualian ternyata bagi anggota DPR atau pejabat publik eselon 1 sampai ke tingkat menteri ini. Menuai polemik jadi. Nah, sebagian masyarakat menilai ada perbedaan kemudian dalam pelaksanaan karantina bagi golongan tertentu. Sebenarnya bagaimana aturan ini mengenai karantina? Atau sebaiknya seperti apa aturan karantina dari bepergian ke luar negeri diterapkan? Kita masih dalam situasi pandemi COVID-19 dan harus terus waspada terhadap varian-varian baru termasuk Omikron. Ini yang menjadi bahasan kita pada hari ini. Kita akan segera bahas, ada sejumlah narasumber, diantaranya Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Emmanuel Melkiades Lakalena atau Bang Melki Lakalena, epidemiolog dari Griffith University Australia, Diki Budiman, dan Kabid Komunikasi Publik Satgas COVID-19, Heri Trianto. Selamat pagi, Mas Heri, selamat pagi, Kang Diki, selamat pagi, Bang Melki. Salam sehat untuk kita semua. Pagi, Mas Bayu. Salam sehat. Ya, kita ngobrol santai nih, supaya netizen yang ramai dalam beberapa hari terakhir ini mudah-mudahan jadi makin jelas dan mengerti bagaimana aturan ini sebenarnya diterapkan. Mas Heri dulu, Mas Heri, jadi sebenarnya aturannya seperti apa? Karena kita mendengarkan ada perubahan-perubahan dan kemungkinan ada aturan baru. Nah, yang ajak nanti akan seperti apa kalau pagi hari ini bisa disampaikan? Mas Heri, mengenai aturan keluar negeri dan kemudian kembali, karantinanya seperti apa sebenarnya? Siapa yang boleh atau ada yang pengecualian? Silakan, Mas Heri. Ya, sejak aturan karantina diberlakukan tahun lalu memang tidak ada satu jangka waktu yang ajak ya, yang disampaikan oleh Mas Bayu tadi. Jadi perubahan-perubahan itu terus terjadi mengikuti situasi pandemi ini seperti apa. Dan yang terakhir sebenarnya ada SE Satgas nomor 23 yang mengatur tentang karantina ini, terutama untuk mengantisipasi masuknya virus Omikron. Jadi ketentuannya waktu itu adalah 10 dan 14 hari. Jadi jadi 10 untuk di luar 11 negara yang terjadi transmisi lokal, 14 hari adalah 14 negara tempat terjadinya transmisi lokal waktu itu. Jadi ini yang pokoknya sebenarnya, tapi substansi dari karantina ini tidak pernah berubah ya, dilakukan secara dalam sebuah pengawasan yang ketat di tempat yang ditentukan, dan ada dua skema tempat, satu untuk PNS, ASN maksud saya, kemudian PMI, Pekerja Migran Indonesia, dan kemudian pelajar yang baru menyelesaikan pendidikan di luar negeri, itu difasilitasi oleh negara. Kalau di Jakarta melalui Wisma Atlet Pademangan, gitu. Kemudian yang untuk kalangan swasta itu disediakan fasilitas karantina itu di hotel-hotel yang kerjasama dengan Satgas. Jadi hotel-hotel ini juga dalam menentukan tarifnya juga berdasarkan kesepakatan dengan Satgas, sehingga mereka bisa memilih alternatif hotel-hotelnya. Nah, belakangan memang di menjelang akhir tahun ini mobilitas dari dan ke luar negeri memang cukup tinggi, Mas Bayu. Jadi kalau sebelumnya itu ada hanya 400 sehari gitu, itu minggu-minggu belakangan ini ada 3.000-an per hari. Jadi ada satu pesawat atau 3 pesawat turun bersamaan gitu ya, berbadan lebar, dan biasanya memang menimbulkan antrian yang cukup panjang gitu. Perkembangan di lapangan, kemudian SE nomor 23 ini direvisi atau digantikan SE 25, sebagian besar sama, kecuali pemberian diskresi kepada pejabat eselon 1 ke atas, itu untuk bisa mengajukan karantina mandiri. Dan pejabat eselon 1 ke atas ini adalah untuk keperluan dinas, Mas. Jadi kalau untuk keperluan liburan tentu saja tidak masuk dalam kategori. Dan itu berlaku hanya kepada pejabatnya, bukan anggota keluarganya. Jadi ini yang perlu ditekankan sekarang, yang kemudian menjadi perhatian semua pihak-pihak terkait, Balai Karantina juga, untuk memastikan bahwa prosesnya ini dilakukan dengan benar. Anggota keluarga yang mengikuti ya otomatis mereka tetap di karantina terpusat yang ditentukan. Mereka bisa memilih hotel, hotelnya banyak lah ya, dari level
tingkat bintang 2 sampai bintang 5 tersedia dengan tarif yang juga terbuka di sana. Oke, tahan dulu di sini ya Mas Heri ya. Jadi kalau ada anggota atau pejabat publik eselon 1 bla 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 begitu, dianya yang kemudian bisa mendapatkan sedikit pengecualian begitu tadi. Bang Melki, pernah nggak ke luar negeri sebagai anggota DPR begitu dan kemudian kembali? Anda menjalani karantinakah begitu setelah kembali, Bang Melki? Ya, terima kasih Mas Bayu. Pagi Mas Diki dan Mas Heri. Kami dari Komisi 9 belum lama ini pulang dari kunjungan kerja ke luar negeri terkait penanganan COVID yang juga kami lagi lihat di Amerika Latin, di Ekuador, dan dari Amerika Serikat. Dan dari Komisi 9 ada kurang lebih hampir 20-an orang yang berangkat. Itu semuanya lagi isolasi mandiri atau karantina mandiri di tempatnya masing-masing. Saya sendiri saat ini juga ini hari ke-5 atau ke-6 itu di rumah jabatan di Kalibata. Oke. Oh, jadi dan Bang Melki ini sekarang ini sedang karantina mandiri nih? Lagi karantina mandiri sekarang. Oh, oke. Tidak kemana-mana, dan memang bahkan kami itu mau tugas DPR RI sekalipun ke kantor Senayan saja dilarang sama pimpinan DPR RI untuk jangan ke kantor gitu. Jadi PCR sudah 2 kali. Dua-duanya negatif, istri saya juga sama, kemarin juga sempat ikut, misalnya juga PCR 2 kali juga. Ya. Jadi kami sendiri juga mengikuti aturan pemerintah. Jadi pemerintah kemarin dari 3 hari ke 10 hari, kami mengikuti dan menjalankan apa yang menjadi keputusan pemerintah yang berubah seperti tadi Mas Heri sampaikan gitu. Jadi ada tugas-tugas yang semuanya bukan satu lagi, tapi hampir semua tugas dilakukan dari rumah sekarang. Beberapa hal meeting atau segala macam terpaksa dibatalkan dulu oleh Bang Melki, begitu ya? Ya, kalau dia mintanya fisik dan tidak bisa diwakili secara virtual, ya berarti kita tidak hadir. Misalnya hari ini contohnya ada acara dengan Kementerian Tenaga Kerja, Ibu Menaker dan berbagai menteri dan juga berbagai kementerian lembaga lain yang harusnya hadir ya dalam konvokasi. Itu karena kami tidak bisa hadir fisik, kami minta secara virtual. Dikasih virtual ya kami hadir, kalau fisik kami tidak bisa hadir. Ya, Bang Melki, siapa yang mengawasi Bang Melki dan teman-teman yang lain ini yang baru keluar negeri di DPR? Pak Sekjen DPR bilang ada pengawasannya, betulkah ada pengawasannya? Betul. Jadi kami kan punya Satgas lawan COVID-19 DPR RI yang dipimpin oleh Pak Dasko. Ya. Jadi kami itu dikontrol oleh Satgas. Apabila kami melakukan sesuatu itu pasti akan pertama kali yang kontrol kami itu secara internal adalah Satgas lawan COVID ini. Misalnya saya sendiri kemarin itu misalnya ketika izin mau misalnya ada tugas dari DPR sekalipun juga itu ketika diketuai oleh Satgas lawan COVID disuruh tetap di rumah, nggak boleh kemana-mana walaupun DPR RI ke kantor di Senayan. Nah, diminta untuk semuanya dikerjakan di rumah. Nah, seperti itulah kira-kira yang dilakukan oleh DPR. Dimengerti. Sharing seperti ini penting juga bahwa ada juga anggota-anggota DPR RI yang bagi saya menjalankan privilege atau mendapatkan sedikit keistimewaan untuk bisa secara mandiri melakukan karantina dan disiplin melakukannya. Kang Diki, sedikit saja di bagian pertama ini sebelum nanti kita jeda. Hal semacam ini sebetulnya nggak apa-apa atau memang kita harus sama rata begitu sehingga kemudian ada keteradilan atau bagaimana? Atau pengalaman juga lah di Australia seperti apa untuk melihat ini semua, Kang Diki? Ya, sebenarnya apa yang disampaikan Mas Heri dan juga sekarang ada contoh nyata nih dari Bang Mel, ini juga dilakukan di banyak negara maju. Hanya mungkin bahannya adalah sebetulnya ini tidak mesti untuk pejabat. Warga negara biasa pun bisa melakukannya mandiri di rumah dengan kriteria antara lain ya bahwa perjalanan dari bandara ke rumahnya kurang dari 2 jam, bahwa di rumahnya semua minimal setidaknya 1 kali sudah divaksin, masalah tempat dan lain sebagainya, termasuk pengawasan dari tenaga kesehatan setempat. Nah itu yang membuat akhirnya ada keadilan di situ. Satu yang akan membuat ini menjadi lebih termonitor baik itu ada namanya semacam aplikasi, Mas Heri, Mas Bayu, Bang Mel. Aplikasi yang seperti kalau beberapa BUMN itu sebenarnya kalau absen sudah online, jadi ketahuan dia ada di mana. Ini di rumah gitu. Jadi ketahuan dia di rumah dan itu dilakukan sehari bisa 1 atau 3, minimal 2 kali. Nah ini yang membantu memastikan selain ada juga kontrol secara langsung. Nah ini hal yang
mesti disampaikan, dan tentu ini ada tahapan untuk progres perbaikan. Dan sekali lagi, karantina ini masalahnya penting sekali ya, apalagi bicara kita beberapa kali kebobolan varian, antara lain adalah masalah isu di karantina ini. Sehingga adanya isu kenapa masyarakat juga membahas ini juga memang betul, ini adalah isu yang sangat penting. Oleh karena itu kita memang harus memperkuat masalah karantina. Oke, ya. Nanti Mas Heri akan menanggapi bagaimana kemudian aturan ini juga bisa sebetulnya diterapkan oleh kebanyak pihak. Apakah kita memang sudah mampu begitu? Adakah aplikasinya dan segala sesuatu mengenai tenaga kesehatan yang mengawasinya? Kita break dulu, nanti kita sambung lagi. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Ya, kami sambung lagi, saudara. Polemik aturan karantina setelah bepergian dari luar negeri. Masih ada Bang Melki Lakalena, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI. Masih ada juga Mas Heri Trianto, Kabid Komunikasi Publik Satgas COVID-19. Dan juga ada Kang Diki Budiman, bergabung dari Australia, epidemiolog dari Griffith University. Mas Heri, bisakah kemudian beberapa waktu ke depan nanti kita bisa menerapkan seperti yang disampaikan oleh Kang Diki gitu? Atau ada kendala-kendala apa sepertinya saat ini yang kemudian kita belum bisa sampai ke sana, di mana semua orang nanti bisa mandiri saja gitu karantinanya. Ada keterbatasan apa saja, Mas Heri? Ya, seperti yang dikatakan Mas Diki tadi, di mana karantina bisa dilakukan mandiri, tentu saja ke depan itu bisa dilakukan, tetapi persyaratannya memang cukup ketat dan memerlukan pengawasan yang resources-nya juga akan jauh lebih besar. Kayak gitu. Jadi pada periode sekarang rasanya hal itu masih belum bisa dilakukan secara umum, tetapi bisa dilakukan secara terbatas. Dalam hal ini ya diberikan kepada pejabat eselon 1 misalnya, seperti itu. Tetapi ide bahwa karantina ini adalah sebenarnya bukan soal aturannya, tetapi bagaimana kita mengatur atau memastikan orang-orang yang punya risiko membawa transmisi virus itu menjalani karantina semestinya. Tempat itu sebenarnya adalah masalah kedua kan, bisa di hotel, bisa di wisma atlet, sebenarnya bisa di rumah. Tetapi kalau di rumah ini pengawasannya juga harus ketat. Sekarang yang pengecualian yang sekarang ini pengawasannya pun dilakukan dengan sangat ketat syarat-syaratnya, dan mereka juga tetap punya kewajiban untuk menjalani testing ya pada periode seperti hanya melakukan karantina terpusat dan melakukan posisinya, dan kemudian dilakukan pengawasan oleh Balai Karantina Kesehatan terdekat di sana. Jadi mereka bisa melakukan mengecek setiap saat gitu. Kalau di tempatnya Bang Melki di DPR udah ada timnya sendiri, tentu ini akan jauh lebih baik, mempermudah pekerjaan tim Satgas karantina ya, mereka dalam melakukan pengawasan. Mereka cukup berkoordinasi gitu. Oke. Nah, Mas Heri, ini satu yang mungkin juga jadi pertanyaan. Tadi Bang Melki juga mengatakan bahwa, maaf ya Bang Melki, kita ngobrol aja pagi hari ini, tapi sekalian saya ingin bertanya gitu, mewakili masyarakat atau publik juga. Kalau keluarga ikut, istri ikut begitu. Nah, tadi kan sebetulnya aturannya hanya individunya saja. Kalau saya anggota DPR, saya saja. Kalau anak dan istri saya ikut, mereka harus tetap mengikuti aturan yang ditetapkan begitu. Bagaimana Mas Heri ini bisa dilakukan? Saya juga nanti minta tanggapan dari Bang Melki, karena dari kasus yang terjadi lebih daripada Bang Melki begitu, sampai suami dan anak-anaknya juga ikut misalnya. Nah, hal semacam ini seperti apa itu di lapangan bisa diterapkan dengan baik, Mas Heri? Ya, diskresi ini sebenarnya memang sudah diberikan sebelum ketentuan dalam SE nomor 25 ini kayak gitu. Dan dengan kejadian-kejadian kemarin dan kemudian kritik dari masyarakat, tentu saja kita juga tetap memperhatikan itu sebagai asas keadilan kayak gitu. Jadi akhirnya diputuskan kalau memang ada diskresi untuk pejabat publik itu ya dilakukan mereka yang sedang menjalankan tugas gitu. Ini untuk mencegah kecemburuan sosial di masyarakat. Rasanya Bang Melki juga pada akhirnya bisa menerima alasan ini, kendati kemudian nanti juga bisa diperdebatkan lagi. Saya kan tetap sama anggota keluarga ini kan di rumah kayak gitu. Tetapi untuk saat ini memang kita harus mengambil pilihan-pilihan ya di antara
berbagai macam mendengarkan aspirasi publik juga untuk kemudian memastikan bahwa karantina ini sebenarnya berlaku umum, diskresi diberikan hanya sekelompok kecil ya, seperti WNA, korps diplomatik, anggota KTT G20 delegasi, dan kemudian pejabat publik di eselon 1 ke atas. Oke, ya, Bang Melki, bagaimana tanggapannya soal ini, Bang Melki? Walaupun saya dengar cerita Bang Melki ini, saya respect bahwa sudah dapat diskresi untuk karantina mandiri begitu dan disiplin, nggak ke mall gitu loh Bang Melki, ya kan kalau mau ke mall bisa aja tuh. Pengawasan satu hal lah. Nah, hal semacam ini tuh muncul dari diri sendiri bahwa ini bukan hanya untuk diri pribadi tetapi juga untuk kepentingan. Saya nyebutnya nih kepentingan bangsa Indonesia kan, kita nggak tahu kan apa yang kemudian ada di tubuh kita dalam hitungan hari. Nah, hal semacam ini bagaimana tuh Bang Melki dan teman-teman di DPR yang termasuk boleh mengajukan diskresi ini untuk karantina, seperti apa ditanggapinya Bang Melki? Iya, kami menyadari betul ya di DPR RI ya bahwa apalagi di Komisi 9 yang sejak awal pandemi memang kami yang bersama dengan pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, Satgas, dan semua pihak terkait lain, itu sering merumuskan bagaimana kebijakan penanganan pandemi COVID bagi kita semua. Nah, terkait dengan perjalanan internasional yang juga kami sementara mengalami, tentu kami mengikuti dan menjalankan apa yang menjadi keputusan pemerintah ini, ya. Dan ya seperti tadi disampaikan Pak Ayu ya, jadi misalnya semua yang mendampingi kami juga, tenaga ahli misalnya, dan seterusnya juga, itu juga sekarang semuanya lagi karantina dan kami saling cek gitu. Jadi saling cek juga dan mengingatkan juga dalam grup yang berangkat ini, baik yang hadir sebagai anggota maupun pendamping, termasuk tenaga ahli dan sekretariat gitu, untuk semua menjalankan tugas dan juga kebijakan karantina ini, dan kami saling cek dan mengingatkan. Ya, untuk tetap disiplin juga mengingatkannya. Ya, apabila ada yang mungkin mengalami satu dua hal itu, kita juga bisa saling merespon lebih awal. Nah, termasuk juga kebijakan pimpinan DPR RI maupun juga kami bersama komisi juga misalnya, itu mereka juga mengingatkan bahwa jangan sampai aspirasi publik ataupun catatan publik ini juga tidak kemudian kita merespon dengan cepat. Dan sekali lagi kami menjalankan betul apa yang menjadi keputusan pemerintah ini. Dan saya tadi tertarik dengan pengalaman dari Australia tadi, dari Mas Diki tadi sampaikan bahwa semestinya secara perlahan-lahan nanti ke depan kita juga melakukan proses karantina yang mungkin lebih sesuai dengan kondisi ke depan ya. Jadi tentu bagi kelompok tertentu yang mudah untuk dideteksi atau bisa dikontrol, tentu kita bisa membuat proses karantina yang lebih bisa diatur lebih tepat gitu, tidak seperti sekarang, di mana juga memang kami menyaksikan seperti juga beberapa video yang viral, ternyata di karantina terpusat itu masih ada perbaikan, walaupun saya tahu Satgas mulai dari kami tiba itu ketat sekali, datang itu dikontrol, dicek, kemudian dipisahkan, kemudian di swab PCR langsung, di checking awal benar secara baik, kemudian juga sebelum berangkat itu kita disuruh mengisi beberapa atau memberikan kesepakatan terkait beberapa aturan yang sudah diputuskan. Dan sebenarnya kalau terkait dengan kontrol yang paling efektif saat ini, Mas Bayu, adalah kan kita punya peduli lindungi yang sudah memastikan bahwa setiap orang yang masuk di tempat publik itu kan terkontrol ya. Dia statusnya seperti apa, 3 hari sebelumnya apakah dia sudah dicek PCR ataupun antigen, bagaimana status vaksinasi dia dan seterusnya. Tapi juga mungkin seperti beberapa negara lain, orang itu sekarang bisa dikontrol melalui signal ataupun posisi GPS dari handphonenya. Jadi sebenarnya kalau memakai instrumen ini, siapa saja ya saya kira, baik itu yang isolasi mandiri terpusat ataupun memang lagi mengalami persoalan tertentu terkait dengan varian Omikron ataupun yang lain ini, itu sebenarnya terkontrol yang paling juga efektif hari ini adalah melibatkan
teman-teman dari Kominfo atau mereka yang punya otoritas dengan urusan bisa memantau sinyal ini untuk memastikan posisi GPS yang bersangkutan ini ada di mana. Itu paling salah satu yang paling memudahkan sebenarnya. Ya, Bang Melki, satu sih bahwa ini sih sebetulnya ini jangan sampai begitu kan terjadi kalau saya yakin warga masyarakat sebetulnya publik juga bisa memahami lah tugas-tugas pejabat publik begitu, menteri, presiden, mungkin hal-hal semacam ini tuh mereka maklumi. Yang penting mereka bisa kemudian menjadi contoh, menjadi panutan begitu. Nah, kalau misalnya anggota DPR sedang karantina mandiri, tapi kemudian ketahuan netizen berada di sebuah mall misalnya, sebagai sebuah contoh begitu. Nah, hal semacam ini kan akan mencoreng banyak hal dari kedisiplinan kita untuk mengatasi pandemi dan lain-lain. Nah, bagaimana ke depannya Komisi 9 terutama akan menjadi motornya kira-kira bersama Sekjen DPR, menjaga agar, kalau saya bilang anggota DPR di sini karena ada Bang Melki begitu, bisa kemudian menjadi panutan bagi masyarakat sehingga kemudian tidak ada lagi hal-hal yang kemudian kita pertanyakan jadi problematik yang sebetulnya nggak perlu. Padahal kita semua sedang menjalin kedisiplinan untuk mengatasi pandemi. Nah, ini bisa nggak kita harapkan dari momentum polemik aturan karantina ini kita bisa mulai dari DPR RI, Bang Melki? Ya, seperti yang kami sampaikan Mas Bayu, jadi di DPR RI sendiri kan kami punya yang namanya Satgas lawan COVID-19 DPR RI, yang juga secara rutin dan sejak awal pandemi terlibat aktif membantu pemerintah dan juga seluruh anggota DPR RI, termasuk keluarga, jajaran kesekjenan, karyawan dan tenaga ahli maupun staf pribadi untuk semuanya mengikuti aturan pemerintah. Apapun yang diputuskan secara dinamis, seperti disampaikan Mas Heri dan Mas Diki itu, secara dinamis kami selalu menyesuaikan dengan berbagai kebijakan yang diputuskan oleh pimpinan DPR RI. Baik itu oleh Bu Puan Maharani maupun juga khususnya oleh Pak Dasko sebagai Ketua Satgas. Jadi kami sebenarnya dari awal itu secara dinamis juga mengatur secara internal seluruh pergerakan DPR RI, baik itu internal di dalam gedung Senayan maupun juga kunjungan ke masyarakat maupun ke luar negeri. Misalnya terkait dengan kunjungan ke luar negeri juga itu, pasca pemerintah memutuskan tidak boleh pergi, itu kami juga melalui pimpinan DPR RI juga itu sudah membatasi bahwa tidak boleh ada orang ke luar negeri kecuali tugas yang sangat penting mewakili DPR RI dan diputuskan oleh pimpinan DPR. Jadi setelah kami juga ke luar negeri, baru kemudian aturan ini keluar. Nah, ketika kami pulang, itu juga sama seperti juga pemerintah, itu juga ada putusan DPR RI juga oleh pimpinan DPR RI dan juga Pak Sekjen yang mau follow up lebih lanjut untuk juga mengharuskan karantina sesuai dengan aturan pemerintah. Bahwa DPR RI misalnya ada dapat kebijakan untuk di rumah mandiri, itu juga diingatkan lagi untuk semua melakukan karantina mandiri di rumah sesuai dengan tugas. Juga kemudian tenaga ahli dan juga sekretaris komisi yang mewakili kami juga itu mereka di Kopo, mereka di Wisma DPR RI di Kopo, dan itu dibuka terus itu. Sejauh ada datang lagi dibuka lagi tempatnya dan itu dikontrol oleh kesekjenan. Jadi secara internal melalui Satgas lawan COVID ini dan juga internal DPR kami mengontrol juga semua aktivitas kami sesuai keputusan pemerintah, dan kami juga tentu berharap ya Mas Bayu, berharap agar seluruh bagian terkait, khususnya teman-teman Satgas juga kita saling kontrol sehingga Omikron ini tidak masuk ke tanah air. Walaupun juga memang kami mendapat keluhan ya Mas Bayu, mendapat keluhan terutama dari teman-teman industri pariwisata. Jadi mereka tuh paling mengeluh, mereka bilang, aduh kami baru bernapas sebentar, sekarang sudah kayak gini lagi. Akhirnya menurut mereka banyak juga yang akhirnya terpukul sekali dengan urusan ini, tapi mudah-mudahan setelah lewat tahun baru ini kalau stabil kita bisa mengatur kembali kebijakan yang tepat untuk menata semua sektor bisa mulai bernapas kembali setelah tahun baru. Respect terhadap niatan-niatan di DPR dan upaya-upaya untuk tetap disiplin. Salah satunya dari Bang Melki. Saya punya 2 atau 3 lagi kolega juga anggota DPR RI, Bang Melki, Mas Heri dan juga Kang Diki dan juga pemirsa Sapa Indonesia yang saya terlibat dalam sebuah acara diskusi atau seminar begitu, tapi akhirnya mereka karena masih dalam masa karantina mandiri, mereka izin untuk tidak bisa hadir di acara tersebut. Itu juga respect terhadap disiplin terhadap karantina mandiri ini yang juga tetap dilakukan.
dari anggota-anggota DPR. Mudah-mudahan para pejabat eselon 1 dan sederajat ini bisa mengikuti terus disiplin seperti ini. Itulah yang mungkin publik ingin atau harapkan. Kemarin misalnya Mas Bayu, ini contoh Mas Bayu, ya, kemarin singkat, kami rapat dengan Menkes. Singkat Bang Melki ya. Iya. Kemarin kami juga rapat dengan Menkes baru dari Cina juga. Kemudian kami juga rapatnya virtual, Menkesnya juga di ruangannya, di tempat karantinanya, kami juga di tempat karantina masing-masing, kecuali waktu itu dipimpin oleh Pak Charles Honoris karena tidak keluar negeri, Pak Charles pimpin, yang tidak keluar negeri semua hadir fisik, kami yang lain virtual, Menkes juga virtual, jadi kami juga melakukan seperti itu. Nah, hal-hal semacam ini yang mudah-mudahan didengar juga oleh publik bahwa disiplin ini sebetulnya tetap ada dan harusnya semua pejabat publik menjadi panutan untuk itu. Kang Diki, kita punya aturan karantina saat ini. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Heri begitu ya. Ada lebih dan kurangnya saya yakin itu. Salah satunya mungkin dari pihak swasta memang ada keluhan. Mas Heri, Bang Melki, hotel ini kan jadi mahal nih. Sebelum berangkat ke luar negeri, pihak swasta tuh udah memesan hotel-hotel untuk nanti kembali karantina. Itu harganya nggak murah ternyata begitu. Di satu sisi baik bagi hotelnya, tetapi di satu sisi ini pengeluaran yang besar bagi pihak swasta. Nah, hal semacam ini, apa yang kemudian dengan aturan yang sekarang ada, Kang Diki, apa yang menjadi masukan dari Kang Diki agar upaya kita tetap bisa terus menjaga masyarakat tetap disiplin. Jangan lupa ada kasus di mana orang bisa lolos dari karantina sejak dari bandara. Itu bukan rahasia lagi, itu umum sudah tahu, bahkan ada yang berani menawarkan katanya begitu menurut teman-teman saya, ketika mereka di luar negeri sudah ditawarkan mau lewatnya cepat nggak di bandara, mau nggak karantina atau enggak. Nah, kejadian ini kan 1 atau 2 ketahuan, tapi berapa banyak yang nggak ketahuan. Bagaimana Kang Diki kita menjaga ini semua sebagai sebuah masukan? Kita masih dalam pandemi dan menghadapi kemungkinan varian Omikron masuk ke Indonesia. Kang Diki. Ya, yang jelas saat ini Dirjen WHO kemarin saja atau mengatakan kemungkinan Omikron ini sudah di mana-mana, di hampir semua negara. Nah, artinya sekarang kan sudah 77 negara. Ya. Dan kalau saya sendiri punya asumsi ya ini sudah ada di Indonesia ya. Nah, itu respon kita ini yang paling penting ya. Apapun variannya, salah satu yang harus kita perkuat adalah bukan hanya di pintu masuk perbatasan dengan karantina yang tadi sudah disampaikan, tapi juga bagaimana di dalamnya. Karena karantina ini juga bukan satu-satunya senjata kita yang efektif, tapi ada 5M di situ, ada juga vaksinasi. Dan tentu peran role model atau contoh ini menjadi sangat penting karena perang kita panjang. Apalagi ini tahun ke depan ya saya sampaikan saja dari sekarang bahwa setidaknya sampai pertengahan tahun depan kita agak-agak harus jemput. Dunia ini akan mengalami masa krisis. Bukan hanya Omikron ini varian terakhir, mungkin akan ada varian lain yang juga menurunkan efikasi dan lain sebagainya. Dan ini hanya bisa kita lawan dengan kombinasi dan kedisiplinan dari semua pihak. Dalam hal ini ya bukan hanya bahwa ada aturannya saja, tapi kan melakukan aturan itu yang paling penting. Dan 3T, 5M dan vaksinasi ini hanya menjadi bagian di dalam, tapi yang di luarnya, di perbatasan ini menjadi amat sangat penting. Dan ingat perbatasan kita bukan hanya udara, ada laut dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, sekali lagi bicara masalah karantina, ini adalah satu hal yang harus menjadi kesadaran kita semua. Karena ketika ini dilakukan, kita itu sudah setengahnya sebetulnya melakukan upaya memitigasi itu mencegah satu varian apapun, bukannya masalah Omikron saja, yang apapun yang akan timbul masuk ke dalam wilayah kita. Nah, kesadaran inilah yang harus dibangun, literasi inilah yang harus dibangun sehingga persepsi risikonya terbangun di semua pihak. Dan ini tentu perlu role model. Nah, hal seperti ini media akan sangat membantu. Ya, tadi saya baru tahu bahwa Pak Menteri Kesehatan sedang karantina. Nah, ini yang harus juga disampaikan supaya publik tidak melihat ada excuse kok, ada pengecualian, padahal semua melakukan itu. Karena ingat, virus ini tidak melihat ini jabatannya Pak Melki ini kan anggota. Setuju. Jadi ini yang harus disadari. Dan sekali lagi keberhasilan pengendalian pandemi di beberapa negara yang katakan relatif, karena naik turun juga, nggak ada yang selus berhasil ya. Itu yang antara lain adalah
adanya kekuatan di dalam menjaga pintu masuk dengan konsisten. Ya, oke. Terakhir mungkin dari Mas Heri. Mas Heri, bisa nggak kita titipkan bahwa situasi seperti saat ini kita butuh ketegasan, kita butuh penegakan aturan tanpa pandang bulu. Kalau si ini ditahan gara-gara melanggar karantina, kenapa si itu nggak ditahan? Nah, itu kan nggak boleh terjadi menurut saya, sehingga menimbulkan polemik di tengah masyarakat dan membuat orang kemudian merasa, itu aja boleh kok, udahlah. Sedih saya kalau mendengar kira-kira komentar di media sosial mengatakan, ya udahlah negara kita emang begini, kayaknya kita kok nggak bisa sih disiplin. Nah, hal semacam ini memang bukan hanya di Satgas, Satgas COVID-19 pusat, tapi banyak stakeholder yang mudah-mudahan mendengarkan pada pagi hari ini. Bisa nggak sih kita titipkan, Mas Heri, ketegasan terhadap hal ini sehingga masyarakat bisa dalam satu komando untuk mencegah pandemi ini meningkat lagi, kita bisa mencegah Omikron, kalau hadir Omikron juga kita bisa menanganinya secara kompak dan bersama-sama. Mas Heri. Ya, saya rasa tidak hanya sekedar bisa, tetapi memang harus ya. Bahwa jika terjadi pelanggaran, memang ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena kan soal karantina ini adalah turunan lah ya dari undang-undang karantina, undang-undang wabah kayak gitu yang sebenarnya di sana sudah secara tegas mengatur dan juga sudah ada jurisprudensi sebenarnya terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan. Tetapi kuncinya memang adalah bagaimana agar aturan ini dijalankan dengan disiplin dan konsisten. Ini dua hal yang memang cukup mahal ya di Indonesia, tetapi bukan tidak bisa kita lakukan gitu dengan sebuah niat baik semua pihak, dengan tanggung jawab semua pihak untuk menjalankan ini. Dan satu lagi, Mas Bayu, saya ingin mengatakan bahwa masa karantina ini yang memang cukup memberatkan ya 10 hari ini adalah bukan ketentuan yang berlaku untuk selamanya. Betul. Jadi ini untuk mengantisipasi ada penyebabnya ya Omikron sampai benar-benar kita mengetahui atau mengenali karakteristik virus ini gitu ya. Di Inggris kita tahu sudah ada 1 kematian dari Omikron. Semoga itu tidak terus bertambah sehingga kita hanya mendapatkan Omikron ini hanya lebih cepat menular, tapi dari sisi keparahannya jauh lebih rendah dibandingkan Delta. Seperti itu. Ya, aturan karantina ini nanti akan mengikuti perkembangan dari pandemi COVID-19 termasuk di Indonesia. Baik, saya cukupkan diskusi kita ini dan mudah-mudahan kita semua mengerti betapa penting karantina ini. Kalau bisa ikuti aturan dari pemerintah, semua pihak mengikuti ini. Pejabat atau non-pejabat, kita bantu semua. Kita harus saling membantu untuk mengatasi pandemi COVID-19. Mas Heri, terima kasih. Kang Diki, terima kasih. Bang Melki, tetap sehat. Mudah-mudahan cepat keluar dari karantina dan bisa bertugas lagi bersama anggota Komisi 9 yang lain. Terima kasih untuk sharing dan diskusi kita. Terima kasih, Mas. Selamat pagi, salam sehat. Salam sehat. Ya.